Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Zoya Zoraya. Apa kabar moms dan sahabat YouTube semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Video kali ini aku mau sharing perjalanan aku di Nusa Penida, Bali. Nah, video yang sebelumnya kan udah ya, aku menceritakan tentang Desa Penglipuran dan Tanah Lot. Dan sekarang aku mau ke Nusa Penida. Nah, ini aku sudah berada di Pelabuhan Matahari Terbit di Sanur. Ini tuh tempatnya rame banget ya. Ternyata banyak turis lokal dan turis mancanegara yang ingin transit ke Nusa Penida itu, atau mungkin ke pulau-pulau lain yang ada dekat Nusa Penida ya, karena kan memang banyak banget ya. Nah, ini kita udah masuk ya untuk check in fastbootnya. Tempatnya rapi banget, bersih, bagus, Masya Allah deh pokoknya. Nah, ini kita lagi scan untuk menuju ke fastbootnya. Nah, kita kesini itu jam 7.30 karena fastbootnya berangkat jam 8 pagi. Kita memang ambil yang pagi karena kita ambil paket tour dari Asaka Penida Tour and Travel yang one day trip. Nah, kalau bisa nih mam, menurut pengalaman aku ya, kalau kesini dari pagi sekali karena ke arah sini itu macetnya luar biasa gitu. Dan banyak kan ya turis-turis asing tuh pada jalan kaki tuh dari pas mau belokan ke Pelabuhan Matahari Terbit ini di Sanur. Itu macetnya luar biasa ya. Nah, ini kita sudah sampai ya di fastbootnya, namanya Smabu Hills Fastboot. Ini bener-bener deh, orang-orangnya ramah-ramah banget di sini. Selalu dibantu, dan aku merasa selalu dibantu ya di sini, alhamdulillahnya. Nah, ini kondisinya nih di dalamnya nih. Kita nyampe, orang-orang udah pada penuh di fastboot. Kebanyakan turis-turis mancanegara ya. Nah, perjalanan menggunakan fastboot dari Sanur ke Nusa Penida itu sekitar 45 menit. Sekitar 45 menit ya. Alhamdulillah udah sampai. Alhamdulillah juga anak-anak aku nggak mabuk laut. Ternyata aku udah takut aja ya, udah nyiapin plastik, takut mereka mabuk laut karena ini pertama kalinya mereka naik fastboot dan dengan jarak yang cukup lumayan ya, sampai 45 menit. Nah, ini keadaan suasana pelabuhannya di sana. Lagi-lagi aku hanya bisa mengucap Masya Allah. Nah, ini kita sudah dijemput oleh guide-nya, namanya Bli Putu. Orangnya ramah sekali, informatif, terus cekatan. Kita mau diajak keliling island dulu ya, keliling pulau dulu. Karena kita ternyata kebagian snorkelingnya itu di jam siang, jam 2 siang gitu. Karena kalau yang pagi itu udah penuh banget. Nah, ini kita diajak ke Broken Beach. Nah, ini perjalanannya. Ini cukup lumayan nih perjalanannya. Harus punya badan yang fit nih. Karena cukup jauh untuk menuju ke Broken Beach ini yang sangat terkenal ya. Nah, sampai di sini aku pikir udah sampai ya Broken Beach. Ternyata masih jalan lagi, dan itu lewatin pohon-pohon gitu ya. Nah, di sini Broken Beach itu kayak pantai yang terkenal tuh dengan tebing karang raksasa yang mengelilingi gitu kan. Terus air laut di pantai ini tuh tenang banget dan warnanya itu indah banget mam. Pantai ini juga populer banget untuk foto karena pemandangannya emang yang spektakuler banget deh. Nih kita lihat ya.
Ini masih jauh nih, Mam. Masya Allah, untungnya anak-anak aku nggak rewel. Nah, tapi di sini tuh banyak tempat makanan ya. Nah, nih, Masya Allah banget kan pemandangannya. Terbayar lunas deh jalan, menanjak ke atas, turun lagi, terus naik lagi, dan inilah pemandangannya. Masya Allah luar biasa. Di sini tuh kelihatan banget penyu deh. Ini penyu kelihatan banget di sini. Kemarin tuh ada 2 atau 3 penyu. Nah, ini foto-foto kita. Keren banget, Masya Allah deh. Nah, untuk foto di sini itu harus bergantian ya, Mams. Tapi lagi-lagi tour guide kita itu sangat cekatan sekali. Nah, sekarang kita mau diajak ke spot keduanya yang gak kalah menariknya. Nah, ini lautan lepasnya ya. Di sini kita bisa melihat boot-boot yang membawa orang-orang untuk snorkeling. Di sini juga nggak kalah cantiknya pemandangannya, Masya Allah. Ini yang aku takutin ya. Ini tuh orang-orang pada berani-berani banget foto di pinggir-pinggir, bener-bener di pinggir gitu. Takut banget aku kalau lihat mereka tuh foto bener-bener di ujung banget. Karena kan bawahnya langsung ke laut ya. Itu kalau foto sini hati-hati ya. Nah, ini satu lagi yang menuju ke Broken Beach-nya. Itu warnanya biru. Nah, kalau lagi beruntung katanya bisa melihat manta yang lagi membersihkan dirinya sama penyu di sini. Tuh, ini udah di ujung aja aku takut banget. Tapi kalau yang lain kayak pada berani-berani banget duduk-duduk di sini pada foto. Tetap aja semuanya harus hati-hati ya. Tuh, Masya Allah. Dan inilah foto kami. Kayak di mana gitu ya. Keren banget, Masya Allah banget. Dan tour guide kami pun kayak fotografer ya. Kalau ngambil foto tuh bagus-bagus. Nah, ini kita mau ke tempat yang batu-batu karang nih. Tuh pemandangannya ya. Ngeri rasanya. Sini. Kita mau foto ke batu-batu karang. Kita mesti turun lagi. Ini tempat dimana yang tadi aku bilang aku pikir udah sampai. Tada, inilah foto-foto kita. Anak aku udah mulai rewel yang kecil. Nah, kita mau menuju pantai yang kedua, yaitu yang biasa disebut Clinking Beach. Karena mengejar waktu, kita nggak sampai ke bawah. Karena kalau ke bawah melihat Clinking Beach-nya secara dekat itu tuh jauh banget ya, karena harus menuruni tebing katanya. Dan akhirnya kita diarahkan oleh Blue Putu untuk naik ke sini nih. Ini spot terbaik katanya, tapi kita harus bayar Rp5.000 untuk foto. Dan mudah banget ya foto untuk mendapatkan hasil sebagus nanti yang kita lihat. Itu hanya cukup bayar Rp5.000 gitu. Nah, ini foto yang sangat terkenal yang selalu ada di destinasi-destinasi Bali ya, target tour and travel yang ada di Bali pasti selalu ada foto ini gitu. Kalau yang lain tuh banyak yang sampai bawah ya, karena kita mengejar jadi kita nggak ke bawah. Keren banget, Masya Allah. Ini bisa ke bawah lagi ya, karena aku ngejar waktu untuk snorkeling. Jadi anak aku juga udah mulai rewel nih yang kecil. Jadi kita cari spot terbaiknya aja. Yang penting ada dokumentasinya. Karena kita ngejar waktu untuk makan siang sama untuk snorkeling. Tuh, kita suruh gaya. Walaupun rewel tapi tetap mau gaya. Alhamdulillahnya ya. Nah, kemarin aku ambil paket di Asaka Nusa Penida Tour and Travel. Ini aku ambil paket yang snorkeling, sharing, plus island trip.
di 1.800.000. Jadi ini ada paket-paketnya sendiri ya Mams. Jadi ada yang England trip aja itu hanya 1,1. Itu England trip one day tour ya. Jadi hanya trip pulau-pulau aja. Nah kalau yang snorkeling sharing plus England trip itu 1,8, dan snorkeling private plus England trip itu 2,5 juta gitu. Jadi kalau untuk yang private itu bootnya itu saat snorkeling sendiri dia, nggak sharing sama turis-turis atau yang lain wisatawan lokal gitu, enggak. Nah kita pilihnya yang sharing aja. Nah ini kita lagi spot yang keduanya di Clinking Beach. Di sini banyak kerak-kerak nih Mam. Nah ini sampahnya ya. Jadi tolong para wisatawan kalau buang sampah pada tempatnya. Anak aku udah mulai lelah dan inilah foto-foto kami. Bagus ya. Keren banget sih ini. Nah, di balik foto-foto cantik tadi ada tour guide kami Beli Putu yang naik ke atas pohon. Keren banget kan? Profesional banget. Untuk mendapatkan foto terbaik dia sampai naik ke atas pohon situ. Nah ini anak aku lagi ngeliatin monyet-monyet kecil di sini tuh. Tuh. Pada sibuk. Nah aku baru ngeliat di sini nih turis-turis asing pada mendokumentasikan. Karena yang aku lihat dari kemarin sampai aku bilang sama suami, turis asing jauh-jauh ke sini kok nggak ada yang foto-foto gitu. Nah aku baru ngeliat banyak turis-turis asing foto-foto di sini. Oke, sekarang kita menuju ke tempat makan siang. Dan di sini kita bisa milih makan siangnya itu mau di tempat atau di mobil aja, atau saat menunggu mau snorkeling. Nah, berhubung mau snorkeling, aku mewajibkan anak-anak langsung makan ya. Tapi makannya ini kita hanya ambil makan, kita makannya di mobil gitu. Jadi sambil perjalanan ke tempat snorkeling yang cukup lumayan jaraknya, itu kita makannya di mobil aja. Nah ini kita mau ambil makanan yang sudah disediakan di restorannya. Jadi Beli Putu sudah telepon restorannya untuk disiapkan makanan. Nah kita dikasih nanti dapat paket-paket apa aja makanannya, nanti kita tinggal pilih, terus kita WA ke Beli Putu untuk disampaikan ke restorannya. Nah ini suasana restorannya ya kalau misalkan kita mau makan di tempat. Lagi-lagi bagus deh ini pelayanan dari Asaka Penida Tour. Profesional banget, informatif banget, dan cekatan banget tour guide-nya. Nah, sekarang kita menuju camp untuk snorkeling ya. Di sini banyak masing-masing tour and travel, dan juga camp-campnya ini banyak di sekitaran pantai ini. Dan cukup jauh juga ya jalannya. Tuh anak aku udah mulai lelah. Dia baru bangun tidur nih, tadi habis makan. Karena jaraknya cukup jauh, jadi alhamdulillahnya dia langsung tidur. Jadi pada saat snorkeling dia udah gak terlalu rewel gitu. Nah kita udah sampai, dan sinilah campnya di Asaka Nusa Penida Tour and Travel. Oke, kita dipakaikan gelang dulu. Di sini yang wisatawan lokal cuma kita doang, semuanya turis asing semua. Ini kita sedang persiapan ya untuk snorkeling. Awalnya kita pikir sampai ke Nusa Penida kita langsung dapat snorkeling yang pagi gitu, karena berhubung kalau siang tuh anak aku suka rewel karena pengen tidur gitu kan. Tapi ternyata kita dapatnya yang siang, jadi kita mesti atur-atur
agar anak-anak tuh nggak lelah pada saat snorkeling gitu. Nah ini nyobain sepatu renangnya ya. Nah kita dikasih briefing dulu nih tata caranya seperti apa pada saat snorkeling nanti. Tuh ya, wisatawan asing dan menggunakan bahasa Inggris ya. Anak-anak aku udah nggak sabar untuk bermain air. Oke, sekarang kita menuju bootnya. Perlengkapannya udah dibagi-bagi ya, dari kacamata, terus alat-alat snorkelingnya. Tuh, usahakan dipakai kayak sepatu pantai ya. Nanti aku share linknya, belinya di mana. Karena di sini lumayan banyak karang-karang kecil gitu nih, sakit kalau kita nggak pakai alas kaki gitu. Kalau sepatu pantai itu kan tipis ya, jadi nggak terlalu berat juga dibawa di air. Nah kita naik, dan lagi-lagi kita wisatawan lokalnya sendiri. Oke, dari pemandangannya sudah bisa dilihat ya kalau wisatawan asing bawaannya tuh nggak ribet ya, pakaiannya juga nggak ribet ya, karena hanya menggunakan underwear saja. Berbeda dengan kita yang pakaiannya itu banyak banget. Nah ini kita menuju ke Manta Bay ya. Jadi kita dapat 4 spot snorkeling ya. Pertama ke Manta Bay, kedua Gamat Bay, Wall Bay, sama GT Point. Alhamdulillahnya walaupun kita snorkeling siang, tapi nggak terlalu panas cuacanya nih, alhamdulillah. Nah ini pemandangan di bootnya ya. Nah ini kita udah sampai di Manta Bay. Nah spot pertama ini cukup dalam ya, tapi untungnya alhamdulillah anak aku yang pertama nih sama kedua, padahal baru pertama sekali snorkeling ya, mereka tuh berani banget gitu, nggak takut, itu dalam ya, keren banget. Nah ini kita sharing ya, ini yang namanya sharing ya, ini bootnya tuh bareng-bareng turis asing gitu. Di sini juga ada yang fotoin ya, jadi nggak usah takut. Jadi ada belinya yang bantuin kita untuk foto. Kenapa Manta Bay? Karena di sini kalau lagi beruntung ketemu ikan pari ya, ikan manta ray yang gede itu. Tapi pada saat kita kesini, ikan parinya lagi tidak membersihkan diri, jadi lagi nggak ada, maka ini cukup dalam. Nah ini pertama kalinya juga suami aku ngajak anak-anak berenang di tengah laut ya. Jadi ini pemanasan dulu, karena dia takut kakinya kram. Jadi mainnya lihat-lihat terumbu karangnya, hanya dekat bootnya aja. Tapi ini memang dalam banget sih. Kalau misalkan beruntung kita bisa ketemu penyu katanya nih di sini. Keren tuh. Anak aku yang pertama nggak ada takut-takutnya. Itu padahal dalam banget itu dalamnya. Kalau aku cukup lihat dalamnya, wow, masya Allah, cukup dalam sekali. Aku langsung naik ke atas.
Nah, di sini tempat berkumpulnya, berenangnya turis-turis yang sudah berumur ya. Jadi mereka nggak mau terlalu jauh. Dan anak aku juga yang pertama nggak boleh jauh-jauh, jadi mepet dengan mereka ya. Dan ini tuh lucu banget tuh, turis aslinya tuh kesabet ke sepatu katak anak aku. Tuh, yang kecil pun disuruh naik ke atas nggak mau. Dia tetap antusias untuk berenang di laut. Nih anak-anak aku udah kayak kecebong di sini, muter-muter. Ini kita mau ke spot yang kedua, yaitu Gamat Bay. Nah, ini kita udah di stop waktunya untuk snorkeling. Kita disuruh naik ke atas. Nah, setelah snorkeling mereka beristirahat ya. Di sini kita dapat mineral water karena capek berenang. Persiapan menuju ke spot kedua. Nah, ini kita udah sampai di Gamat Bay. Anak-anak persiapan turun. Di sini nggak kalah bagusnya ya, tapi nggak sedalam yang pertama di Manta Bay. Ini agak kelihatan terumbu karangnya tuh. Jadi nggak terlalu dalam seperti yang tadi ya. Nah, ini anak aku udah mulai berani masuk ke dalam. Banyak ikan-ikan kecil, makanya kita bawa roti makanan untuk mereka. Tapi berenangnya juga belum maksimal. Untuk kedalaman tidak terlalu dalam seperti yang tadi ya. Di sini masih agak sedikit dalam, tapi tidak seperti yang tadi. Ini kita dibantu sama belinya untuk foto. Yang penting ada dokumentasinya, karena suami aku udah ribet dengan dua anak ini. Jadi minta tolong sama belinya untuk difotoin terumbu karangnya juga. Anak aku yang kecil soalnya nggak mau naik, mau tetap berenang. Karena ngeliat abangnya berenang, jadi dia nggak mau naik ke atas. Nah, ini kita udah disuruh naik ke atas lagi karena mau ke GT Point, spot yang ketiga. Mau lagi? Hah? Masih enak? Lagi enak sih. Nah, ini kita udah sampai di wall point ya. Dan ini aku mau ikut
snorkeling. Katanya sih di sini nggak terlalu dalam, makanya aku mau coba lihat. Di sini nggak lama kemudian aku naik ya, jadi aku serahkan foto-foto di bawah sama suami dan anak aku. Tuh. Dia mulai mengatur nafas, mencoba mengatur nafas. Nah, ini suami aku akhirnya bisa menyelam karena anak aku yang kecil belum mau turun ke bawah. Jadi akhirnya dia bisa berenang. Ya, di wallpoint kita nggak terlalu lama ya. Kita sekarang menuju ke tempat terakhir, GT Point. Dan tempatnya informasinya sih nggak dalam ya, dangkal. Dan ini spot terakhir kita. Ayo. Lalu lebih. Kita bapak di sini. Lalu kamu lewat situ. Lalu. Belum. Sudah. Siap. Siap. Nah, di sini tempatnya dangkal tapi banyak ikannya. Tuh, anak aku seneng banget. Banyak ikannya. Jadi disamperin tuh. Ikannya ikan kecil-kecil. Di sini anak aku berusaha untuk menangkap ikan karena dia dikelilingi oleh ikan-ikan kecil ya, cantik-cantik. Ikuti terus videoku sampai habis ya, dan jangan di skip-skip karena akan ada informasi yang mungkin bermanfaat untuk moms dan sahabat YouTube semua mengenai Asaka Penida Tour and Travel yang sangat aku rekomendasikan ini. Gitu. Nah, agar aku nanti lebih semangat lagi bikin videonya, tolong dibantu like, subscribe, dan komen ya. Juga di-share. Nah, anak aku yang kedua akhirnya mau turun juga dia, tapi dibantu oleh belinya, tapi nggak terlalu lama. Nah, karena ini sudah waktunya mau berakhir, akhirnya kita naik ke atas. Dan ini sangat dibantu banget ya sama kedua beli ini.
karena cuma kita nih yang bawa anak kecil gitu. Mereka sangat membantu sekali, dan turis-turisnya itu juga baik-baik banget. Dia ada yang dari Switzerland, dari England, dari India, dari mancanegara, pokoknya baik-baik banget. Nah, ini kita sudah mau menuju pulang ke camp kita ya. Dan ini udah merasa puas banget anak-anak aku nih, karena Melvin anak aku nih sangat antusias banget kalau sama hewan-hewan gitu. Nah, kita udah sampai di pelabuhannya menuju ke camp. Beli, makasih ya Beli. Makasih Beli. Ayo, jalan. Dadah Beli. Nanti dadah. Kita udah selesai ganti bajunya, dan ini anak aku bersama Beli Putu yang sudah akrab sepertinya. Kita menuju pelabuhan untuk pulang. Nah, ini kondisi pelabuhannya ya. Kita antri nih, tapi Beli Putu langsung informasiin ke orangnya yang buat masuk. Kita bisa langsung masuk, alhamdulillahnya. Nah, kita dikasih tempat yang di atas sama Beli Putu, diarahin ke atas biar anak-anak puas ngelihat dari atas. Lagi-lagi profesionalismenya bagus banget ya. Kita juga sangat puas sama pelayanan dari Asaka Penida Tour and Travel. Dari pada saat kita berangkat sampai kita pulang, itu pelayanannya bagus banget. Jadi aku rekomendasiin Asaka Nusa Penida Tour and Travel kepada Mami dan sahabat YouTube jika mau berkunjung ke Nusa Penida Bali. Nanti aku kasih kontaknya ya sama websitenya di deskripsi. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa video berikutnya. Bye bye.